Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian semuanya sehat? Sehat, alhamdulillah. Semoga sehat semua ya. Jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Hari ini ada yang nggak masuk? Kalau boleh tahu, ada yang izin atau lagi sakit? Silakan angkat tangan. Nanti kalau ada temennya yang izin terus suratnya belum atau belum sempat dikasih ke ibu, tolong disuruh kasih ke meja ibu ya. Hari ini kita akan mulai pembelajaran tentang materi akuntansi dasar bab neraca lajur ya. Di sini udah ada peta konsepnya. Neraca lajur kita bisa mempelajari tentang pengertian dari neraca lajur, lalu tujuan pembuatan dari neraca lajur dan fungsi dari neraca lajur, lalu bagaimana cara menyusun dan membuat neraca lajur. Di sini yang pertama-tama ibu akan memulai pembelajarannya tentang pengertian dari neraca lajur. Di sini sebelumnya ada yang udah tahu apa itu neraca lajur menurut pendapat kalian sendiri-sendiri saja, atau menurut pendapat pribadi. Apa sih neraca lajur itu gitu? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, silakan angkat tangannya. Nah, belum ada yang tahu ya. Ya, ibu kasih tahu ya. Neraca lajur adalah komponen yang digunakan untuk memeriksa buku besar setelah mengalami penyesuaian. Pemeriksaan buku besar setelah penyesuaian ini juga dilakukan guna memastikan bahwa saldonya itu udah balance. Balance itu udah seimbang atau belum, udah sama antara satu sama lain atau belum gitu ya. Neraca lajur juga berarti sebagai kertas kerja yang berkolom-kolom untuk memudahkan dalam pembuatan penyesuaian dan penyusunan laporan keuangan. Ya, itu tadi pengertian dari neraca lajur. Yang berikutnya yaitu tujuan pembuatan neraca lajur. Ada banyak banget tujuan dari pembuatan neraca lajur itu. Ya, kita akan membahasnya beberapa tujuan dari adanya neraca lajur itu untuk apa sih gitu. Yang pertama, memudahkan penyusunan laporan keuangan. Pembuatan neraca lajur akan dilakukan terlebih dahulu sebelum penyusunan laporan keuangan agar data yang digunakan sudah tersusun secara sistematis. Tersusun secara sistematis itu tuh udah sesuai gitu, udah urut. Neraca lajur akan membantu menggolongkan data yang berasal dari buku besar sehingga tampilannya ringkas. Jadi karena neraca lajur itu untuk memudahkan kita menyusun laporan keuangan dan juga dalam bentuk yang lebih ringkas dan mudah untuk dipahami. Lalu yang kedua, sarana menggolongkan dan meringkas informasi neraca saldo. Informasi neraca saldo merupakan dasar utama yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan. Perusahaan memperoleh informasi neraca saldo ini dari posting buku besar yang dilakukan setelah pencatatan transaksi. Pembuatan neraca lajur dalam hal ini membantu perusahaan untuk meringkas informasi neraca saldo agar lebih sederhana. Seperti yang dikatakan sebelumnya tadi, karena bentuknya itu lebih ringkas, jadi lebih sederhana gitu. Lalu yang ketiga, meminimalisir kesalahan. Tujuan dari pembuatan neraca lajur yang berikutnya adalah meminimalisir adanya kesalahan laporan keuangan ke depannya. Format atau susunan dari neraca lajur yang ringkas memudahkan para penggunanya untuk memahami data yang ada di dalamnya. Di samping itu, susunan neraca lajur yang sederhana juga akan membantu perusahaan menentukan data dengan cepat. Lalu yang keempat, memperkirakan hal yang mungkin akan terjadi.
memperkirakan hal yang mungkin akan terjadi dalam keberlangsungan usahanya melalui neraca lajur. Salah satunya yaitu perkiraan yang bisa dilihat di dalam neraca lajur adalah saldo kas dan juga hutang. Lalu berikutnya setelah tujuan pembuatan neraca lajur, Ibu akan menjelaskan tentang fungsi dari neraca lajur. Apa sih fungsi dari neraca lajur? Ya, fungsi dari neraca lajur itu 1. Digunakan untuk meringkas data. Fungsi pertama dari neraca lajur itu untuk meringkas dan data keuangan perusahaan. Maksudnya itu dilihat dari jurnal hingga posting buku besar, neraca lajur dapat meringkas saldo yang sudah diposting melalui buku besar tersebut. Data yang ada di dalam buku besar sendiri terdiri dari banyaknya kolom sehingga cukup menyulitkan untuk dijadikan patokan pembuatan laporan keuangan. Ditambah lagi karena di sana ada terlalu banyak lembaran. Ringkasan data yang ada di dalam neraca lajur sudah cukup mewakili bagaimana kondisi keuangan perusahaan dalam satu periode. Lalu yang kedua, mengevaluasi transaksi yang ada. Maksud dari ini cara mengevaluasi transaksi melalui neraca lajur itu dengan melihat perubahan saldo yang ada pada setiap akunnya. Menggunakan neraca saldo sebagai acuan untuk melakukan evaluasi transaksi akan membuatnya pemeriksaan lebih efisien. Lalu yang ketiga, sarana penyusunan laporan. Fungsi utama dari pembuatan neraca lajur adalah dijadikan sebagai besar untuk menyusun laporan keuangan. Komponen yang akan dimasukkan ke dalam laporan keuangan sangat banyak, sehingga dibutuhkan neraca lajur agar proses penyusunan ini lebih efisien dan juga cepat. Neraca lajur juga akan membantu menampilkan data laba rugi dan juga neraca terkini yang bisa dijadikan sebagai besar penyusunan laporan perusahaan. Selanjutnya, perusahaan bisa dapat mulai menyusun laporan perubahan ekuitas dari laba rugi dan yang disediakan melalui neraca lajur. Lalu yang keempat, prosedur perusahaan yang kredibel. Pencatatan keuangan perusahaan dianggap lengkap dan mumpuni apabila mencantumkan neraca saldo di dalamnya. Di samping itu, kualitas pembukuan juga tidak bisa diragukan lagi dengan adanya komponen ini. Prosedur penyusunan ini sebenarnya harus bisa dipenuhi oleh perusahaan untuk berjaga-jaga sewaktu-waktu ada auditing atau pihak eksternal. Lalu yang kelima, yang terakhir, melihat kegiatan harian perusahaan. Pada umumnya, perusahaan yang berjalan dengan baik memiliki catatan transaksi di setiap harinya. Transaksi ini akan lebih ringkas jika digolongkan melalui neraca lajur. Kegiatan harian perusahaan pada mulanya yang disertai dengan dokumen pendukung untuk dicatat ke dalam jurnal. Setelah kita mengetahui fungsi-fungsi dari neraca lajur, Ibu akan menjelaskan sedikit bagaimana cara menyusun neraca lajur. Neraca lajur itu formatnya terdiri dari 10 kolom. Ada nomor akun, lalu nama akun, neraca saldo debit kredit, penyesuaian debit kredit, neraca saldo yang telah disesuaikan debit kredit, laporan laba rugi debit kredit, dan neraca debit kredit. Membuat format neraca lajur sendiri pembuatannya itu agar lebih ringkas. Pada umumnya format yang digunakan itu menggunakan 10 kolom, terdiri dari tadi juga nomor, nama akun, dan debit kredit. Kolom debit kredit ini tentu saja dibuat berpasangan untuk komponen laporan keuangan. Ada 4 komponen yang ada dalam neraca lajur, yaitu neraca saldo, penyesuaian, neraca setelah disesuaikan, dan juga laba rugi. Yang kedua, mengisi nomor akun dan nama akun. Tahapan berikutnya yang harus dilakukan setelah mempersiapkan format neraca lajur adalah mulai mengisi nomor dan nama akun. Untuk pengisian ini harus dilakukan dari nomor akun yang terkecil agar terlihat lebih rapi. Lalu yang ketiga,
mengisi kolom jurnal penyesuaian. Komponen jurnal penyesuaian ini terdiri dari 2 kolom, yaitu debit dan kredit. Letak dari kolom jurnal penyesuaian adalah ada di samping neraca saldo. Data yang diisikan di dalam kolom jurnal penyesuaian berasal dari transaksi penyesuaian yang ada atau yang terjadi dalam akhir periode. Transaksi penyesuaian ini terjadi akibat adanya perubahan saldo dalam akun tertentu yang membutuhkan pencatatan. Lalu yang keempat, menambahkan nominal pada neraca saldo setelah penyesuaian. Yang kelima, mengisi kolom neraca dan laba rugi. Setelah itu, kita dapat menjumlahkan laba bersihnya, apakah sudah balance atau belum. Jika sudah balance, berarti kita menyusunnya sudah secara benar dan juga balance, sudah seimbang antara debit dan kreditnya. Ya, itu sedikit materi Ibu tentang akuntansi dasar bab neraca lajur. Setelah itu, Ibu ada tugas di Google Classroom. Nanti Ibu akan bagikan kode kelas. Ya, di situ di Google Classroom sudah ada video profil diri Ibu sebagai guru akuntansi. Nanti di situ dilihat dahulu, jangan lupa di like juga. Lalu di situ ada tambahan materi tentang neraca lajur, ada juga modul pembelajaran tentang neraca lajur, dan juga ada beberapa tambahan materi. Lalu di situ di Google Classroom juga udah Ibu kasih dan Ibu posting tentang bagaimana penilaian Ibu untuk mata pelajaran akuntansi dasar ini. Akuntansi ini. Lalu setelah itu Ibu juga ada games untuk kalian. Itu ada di Quizzes. Nanti Ibu akan share kodenya juga bisa Ibu scan QR-nya juga nanti bisa Ibu kasih. Nanti kalian tinggal scan lalu mulai mengerjakan quiz yang udah Ibu posting di Quizzes. Setelah itu biar memudahkan kalian untuk dalam pembelajaran, biasanya kan anak-anak muda zaman sekarang, zaman milenial kayak gini tuh susah banget untuk baca buku. Ibu udah buat modul pembelajaran tapi menggunakan modul Aniflip. Itu modul digital online yang bisa kalian tinggal pakai kode QR, nanti kita tinggal di scan, nanti atau juga Ibu sematkan, Ibu kasih tahu kodenya, lalu nanti kalian bisa baca-baca tentang modul pembelajaran itu di HP melalui web gitu ya. Setelah itu ada juga Ibu juga ada untuk kalian bisa kalau kurang paham gitu, Ibu juga udah menyediakan tentang Padlet. Padlet itu juga ada materi, ada video YouTube yang udah Ibu sematkan di situ, ada modul juga, ada beberapa tugas atau kuis yang bisa dikerjakan di Padlet. Nanti dikerjakan melewati Google Form. Di situ udah Ibu sematkan, tinggal klik. Nanti kalau kalian semuanya kurang memahami materi atau kurang apa sih jawaban dari ini, kalian bisa japri Ibu atau dapat komen langsung secara langsung di Padlet itu. Di Padlet itu ada kolom komentar, bisa komen di situ apa aja yang belum diketahuinya. Atau untuk Padlet sendiri nanti Ibu bisa kasih kodenya juga di sini. Nanti kalian tinggal ngeklik, pokoknya tinggal masuk gitu. Sekian dari Ibu untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun yang sengaja ataupun nggak sengaja, mohon dimaafkan. Semoga kalian semuanya sehat semuanya, dan juga akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Selamat bertemu lagi di pertemuan
pertemuan selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.